dan ragam bentuknya. Sekarang, orang-orang tidak hanya memenuhi kebutuhan tetapi juga memenuhi semua keinginan termasuk membeli kendaraan pribadi. Maka tak heran jika lalu lintas semakin macet dan sesak, apalagi di kota-kota besar seperti kota Padang. Komponen penyumbang pencemaran udara terbesar yakni dari asap kendaraan bermotor. Tentu saja hal tersebut mengganggu kenyamanan pengguna jalan jika mereka sadar. Akan tetapi, karena dinilai memakai kendaraan merupakan sarana yang paling praktis, jumlah pengendara tiap tahun pun semakin meningkat. Dapat kita lihat di daerah Tunggul Hitam, banyak kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalan. Apalagi ketika sore hari, ketika semua orang pulang dari kantor, yang menyebabkan sering terjadi kemacetan di daerah Tunggul Hitam. Banyaknya kendaraan di jalan juga membuat udara di sekitar sana menjadi kotor akibat asap kendaraan. Ketika jumlah penduduk masih sedikit dan semua yang dibuang bersifat organik, maka membuang sampah sembarang bukanlah persoalan yang besar. Dunia itu luas dan buangan kita akan terurai sampai benar-benar lenyap. Situasi itu berubah dengan datangnya revolusi industri, ketika polusi menjadi masalah besar. Sekurangnya ada 3 alasan. Yang pertama, proses industri. Asap di udara semakin banyak, begitu pula limbah yang mengalir ke dalam air. Yang kedua, pertumbuhan populasi. Semakin banyak barang yang dibuang dan semakin menyempit ruang untuk membuangnya. Yang ketiga yaitu kimia. Bermula pada 1808 dengan sintesis urea, para ahli kimia telah merangkai atau menemukan sekitar 7 juta zat-zat baru seperti pewarna, peledak, plastik, deterjen, pelarut, dan sebagainya. Masalahnya bukan cuma membuang lebih banyak sampah ke lingkungan, sifat barang yang kita buang pun berubah. Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya revolusi industri, yaitu adanya hujan asam dan juga adanya penipisan lapisan ozon. Untuk penipisan lapisan ozon, adapun penyumbang utamanya yaitu CFC. Di stratosfer, atom-atom klor lepas dari molekul CFC dan klor memecah molekul ozon, sementara dirinya sendiri tidak terpengaruh. Satu atom klor dapat menghancurkan lebih daripada 100.000 molekul ozon, memungkinkan lebih banyak radiasi ultraungu masuk ke bumi. Karena reaksi itu terutama terjadi di permukaan awan yang dingin, lubang ozon pertama muncul di kutub selatan. Kemudian ujung-ujungnya terjadilah pemanasan global. Seandainya kita ambil semua gas buang pencemar, sulfat, nitrat, timbal, jelaga, dan sebagainya, yang tersisa tinggal karbon dioksida murni. Dan apa yang salah dengan karbon dioksida tersebut? Kita menghembuskannya sepanjang waktu dan tumbuhan menghirupnya. Lagi-lagi masalahnya adalah radiasi matahari. Gas karbon dioksida menyerap sinar matahari dan memanas. Panas radiasi itu dilepaskan kembali ke angkasa. Dan oleh karena itu umumnya semakin banyak karbon dioksida di udara, semakin tinggi suhu bumi. Hasilnya seperti panas yang terjebak dalam rumah yang terbuat dari kaca, sehingga ini dinamakan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Berdasarkan perhitungan, kita dapat memperkirakan kenaikan suhu 2,5 derajat Celcius menjelang 2050. Kelihatannya tidak buruk sampai kita menyadari bahwa pada zaman es yang lalu, penurunan 4 derajat Celcius membuka air setebal 1,6 km di bawah tanah. Bayangkan permukaan laut bertambah tinggi 6 meter atau pada suhu 49 derajat pada musim panas. Pagi macet Pak. Kalau untuk hari raya Pak, macet Pak. Itu biasanya berapa panjang? Dari panjang dari Simpang pagi. Sampai ke utama. Dampak dari polusi udara adalah yang pertama, pernapasan jadi terganggu. Yang kedua, mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah. Yang ketiga, pemanasan global. Dan yang keempat, memicu keguguran dan autisme. Berbeda dengan keadaan pada kota, di pedesaan alat transportasi minim sekali. Hal itu disebabkan masyarakat di desa mayoritas bekerja di dekat rumahnya, bahkan di rumahnya sendiri, seperti berdagang, bengkel, bertani, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita ketahui, jalan di pedesaan sangat jarang terjadi kemacetan
walaupun jalannya tidak sebesar di kota, sehingga polusi yang diakibatkan oleh kendaraan sangat sedikit sekali. Seperti yang kita ketahui, perbedaan tekanan udara pada desa menyebabkan di desa sangat nyaman untuk ditempati. Di kota perbedaan tekanan udara sangat kecil, bahkan tidak ada perbedaan. Selain itu, banyak faktor yang mendukung suhu di pedesaan lebih bersih dan segar. Di antaranya adalah kerapatan antara satu bangunan dengan bangunan lain. Sangat jarang sehingga masyarakat desa mengisi area yang kosong itu dengan membuat sawah-sawah yang menghampar luas. Selain itu, masyarakat di pedesaan membangun rumahnya juga dengan fondasi kayu, sehingga panas yang diserap oleh kayu saat malam hari tidak tersimpan, sehingga suhu rumah yang memakai fondasi kayu tetap stabil. Selain itu, masyarakat di pedesaan juga sangat jarang terjadi banjir. Hal ini disebabkan masyarakat di desa tidak membuang sampah ke sungai. Dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwasanya suhu di pedesaan umumnya adalah sejuk, bahkan mendekati dingin. Cuaca dingin memang seringkali bikin tubuh jadi malas bergerak karena menggigil dan tidak nyaman. Bahkan orang yang sistem imunnya rendah biasanya akan lebih mudah jatuh sakit karena tak kuat menahan udara dingin. Bahkan jika kita berada di luar untuk berolahraga, hujan dan suhu beku sepertinya bukan resep untuk kesehatan yang baik. Tapi sebenarnya ada beberapa manfaat dari cuaca dingin. Yang pertama, dapat meningkatkan fungsi otak. Anehnya, selain membuat kita membeku, cuaca dingin sebenarnya dapat meningkatkan fungsi otak. Ini karena suhu yang lebih dingin merangsang aktivitas otak, memungkinkan kita untuk berpikir lebih jernih dan mudah. Penelitian telah menunjukkan bahwa kita melakukan lebih baik secara kognitif dalam suhu yang lebih dingin, dan kita cenderung lebih siap untuk pekerjaan mental saat bulan-bulan musim dingin. Yang kedua, dapat memperbaiki kulit kita. Cuaca dingin dapat bermanfaat bagi kulit. Ini meningkatkan sirkulasi yang mengurangi peradangan di wajah. Ini juga membantu meremajakan kulit dan membersihkan pori-pori. Selain itu, akan memberi sedikit warna di pipi dan membuat menghidupkan kembali kulit yang lelah saat kita pergi keluar dan menghirup udara sejuk. Di daerah sini sering terjadi banjir, Pak. Kemarau lah. Kemarau ya? Kemarau. Berarti banjir nggak masalah. Kalau banjir itu dalam di istilahnya prediksinya satu kali dalam setahun. Oh, sedikit sekali ya? Sedikit, memang enggak. Kalau istilahnya kekeringan itu memang sering terjadi gitu. Sering nggak Pak? Sering terjadi kemacetan di sini? Kan nanti polusinya bisa ganggu ladang-ladangnya Pak. Apakah lain nggak Pak? Oh, berarti jarang sekali ya Pak? Jarang. Atau truk biasanya masuk ke sini Pak? Sering. Sering. Tapi nggak menimbulkan kemacetan Pak? Enggak. Malah dengan seringnya maksudnya istilahnya mobil besar-besar itu kan di situ pun segala yang contohnya kita ngambil yang biasa aja gitu kan, kayak yang lintas Sumatera itu kan ke Solo, berapa bus banyak besar-besar kan, iya. polusi udaranya gitu iya. kan, cuman itu pengaruh nanti ke hama penyakitnya. Oh, kan. Istilahnya jarang hama penyakitnya yang menetap di situ gitu. Kalau di sini dia jarang yang lewat. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi polusi udara di kota. Di antaranya, 1. Beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. 2. Bersepeda dan berjalan kaki. 3. Tidak membakar sampah. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. 5. Membatasi pemakaian listrik. 6. Memelihara lebih banyak tanaman. Sekian dari video kami mengenai perbandingan suhu di Tunggul Hitam dengan Desa Kolok. Jika ada tambahan atau pengalamannya yang pernah tinggal di kota atau di desa, boleh komen di bawah ya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.